Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo kumawani. Halo. Ketemu lagi dengan saya Anes Prabu di channel Soan. Wah, teman-teman semua, jangan lupa sebelum kita mulai diskusi, tolong ya subscribe, kemudian like dan komen. Penting itu. Oh ya, teman-teman juga bisa request. Kita mau ngundang siapa, kita mau soan ke siapa itu boleh. Bisa usul melalui komen. Bisa usul supaya lebih menarik ya Pak Produser ya. Ya, supaya lebih menarik podcast kita, kemudian kita akan sowan datang ke tempat siapa, nggak harus seniman, nggak harus politikus, tapi bisa dokter, bisa ngomongin bebas. Pokoknya komen saja, kita akan sowan. Oke, teman-teman semua, di episode kita kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting, salah satu sisi kehidupan, yaitu seni dan budaya. Nah, maka kita sowan kepada salah satu pegiat budaya, aktivis budaya, tentunya seniman juga, bahkan seniman lintas bidang ya Pak Produser ya, seniman lintas bidang karena beliau adalah seniman seni rupa, kemudian seni pertunjukan baik teater maupun tradisi, seni-seni yang lain, gejolak lesung, mulai dari tradisional sampai modern. Beliau ini adalah pelaku, sekaligus juga akademisi karena dosen juga ya Pak Produser ya. Wah, siapa dia? Ayo. Seniman yang sangat idealis, punya sikap tidak mengwaton berkarya, tidak mengwaton nyuwara. Kita akan ketemu dengan Wahyana Giri Mawacipta. Oke. Selamat Lek Giri. Selamat. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Oh, terima kasih sekali kami sudah diterima di sini Lek Giri. Lek Giri ini wah, teman-teman, saya kira teman-teman paham ya, apalagi teman-teman yang aktif bergerak di seni dan budaya tentunya pasti mengenal Lek Giri. Hampir setiap tahun selalu memproduksi, bahkan menyutradarai, naskah-naskahnya juga dipentaskan dimanapun, film-filmnya juga tersebar dimanapun ya. Lek Giri, ini pokoknya kita akan ngobrol soal seputar seni dan budaya di Yogyakarta, Lek Giri. Asik. Nah ini Lek Giri, sebelum kita ngobrolin sesuatu yang lain, mungkin gimana Lek Giri ini, Yogyakarta ini kan sebagai salah satu ibu kota kebudayaan di Indonesia. Betul. Yang aktivitas kebudayaan, aktivitas keseniannya sangat banyak banget. Nah ini gimana Lek Giri, pengamatan Lek Giri secara umum dulu lah. Ya saat ini Yogyakarta masih mandek, bentuk keseniannya, kebudayaannya mandek semuanya. Di musim corona. Karena corona berhenti semuanya. Tapi kalau pas tidak corona ya kita mau nonton pertunjukan aja bingung. Karena satu malam itu bisa banyak sekali tempat, kita pilih-pilih gitu. Tergantung kita pintar-pintar nyeleksi, nonton pertunjukan yang menarik, pertunjukan yang bisa bikin kita cerdas, atau pertunjukan yang asal dikerjakan gitu. Banyak sekali kan, karena dari desa sampai ke gedung-gedung pertunjukan kita milih bingung. Itu harus kita datangi semuanya karena kita berteman. Jadi kadang kok orang nonton yang gunaku lah, karena penjadwalannya saja kacau kok. Satu hari bisa 5 pertunjukan. Iya. Gitu. Ini PR pertama kan penjadwalan aja wis kacau gitu. Perlu ya sebenarnya agenda seni dan budaya itu diagendakan ya Lek ya. Ya duduk bareng, diagendakan bersama, dirancang bersama, jadwalnya, jamnya ditata bener biar enggak tumbuhan, biar kita penonton itu juga saling bisa ngerti. Oh aku anjang sana ke teman yang sedang berproduksi ini, nonton pertunjukannya bisa adil. Nanti kalau yang ditonton hanya tertentu saja, nganggep terus orang kekancan. Yang Yogyo itu kan riskan sekali. Tidak nonton pertunjukan jadi masalah tuh. Apalagi aktivitas kesenian di Yogyakarta kan komplit. Ya. Mahasiswa bikin acara kesenian, kemudian kesenian, pusat kantong-kantong kesenian ada di mana-mana, lengkap banget. Ya. Setiap malam itu, kalau malam weekend, malam Sabtu, malam Minggu itu selalu gedung-gedung pertunjukan itu ramai banget. Itu sebenarnya ya benar kalau banyak seniman, budayawan yang menganggap bahwa Yogyakarta ini adalah cawah condro di muko. Meskipun sebenarnya menyisakan sedikit masalah ya, misalnya industri kesenian. Itu gimana Pak Giri, pandangan Pak Giri? Ya, tadi bertentangan banget. Misalnya betul di Jogja itu banyak sekali pertunjukan yang luar biasa, dari seni tradisi sampai seni modern. Namun ketika euforia
orang melakukan pertunjukan, melakukan pentas ini tidak diimbangi dengan kualitas karya. Tidak ada karya-karya monumental yang bisa menjadi barometer untuk para apresian Indonesia maupun luar negeri. Jadi belum muncul karya-karya besar. Kalau di teater misalnya tidak ada lagi setelah Gandrik Garasi, kemudian mana tidak ada lagi. Tidak ada pertunjukan yang dahsyat. Karya-karya sastra, seniman sastra juga belum muncul lagi yang orang-orang yang hebat, yang bisa menonjol luar biasa, mendobrak gitu. Setelah Joko Pinurbo misalnya gitu, setelah itu sopo belum muncul. Juga yang lain, seni-seni tradisi juga begitu. Belum muncul dobrakan-dobrakan setelah boomnya Sapta Mandala, ketoprak Sapta Mandala, terus ketoprak apa meneh itu belum muncul. Ketoprak condong barangkali, tapi itu sangat industrial sekali. Meskipun sebenarnya seniman-seniman Indonesia itu hampir semua mengalami fase berproses di Jogja sepertinya. Ya, betul. Misalnya kalau kita melihat seniman-seniman di Jakarta misalnya, Jakarta, Bandung, juga Surabaya, awalnya dulu mereka berprosesnya di Jogja, di Jogja. Ya di Jogja kemudian melahirkan banyak seniman, meskipun iklim kesenian Jogja memang ramai, tapi saya nggak tahu ya memang industri kesenian itu sepertinya sulit ya kalau masuk ke Jogja itu loh. Betul. Iklimnya berkesenian Jogja itu memang tidak bisa profit terus menjadi di sini, betul yang disebut tadi bahwa ini fungsinya hanya menjadi semacam kawasan Condoromuko. Penggodokan di Gembleng di sini, sebagaimana yang dilakukan Umbu tahun 7 bulan di Malioboro. Orang digodok di sana habis-habisan, Gembleng habis-habisan, keluar menjadi orang-orang besar. Rendra yang dulu bikin bengkel Putu Wijaya gitu dan sebagainya itu gemblengannya memang di Jogja, tapi besarnya di luar Jogja. Gitu. Nah, sampai sekarang pun begitu. Mahasiswa yang kuliah di sini kemudian digembleng di sini dengan berbagai jenis kesenian. Ada yang di teater, ada yang di musik dan sebagainya, besarnya di luar. Besar di Jogja itu sulit sekali. Orang akan sulit menjadi besar di Jogja karena persaingan sangat kuat. Soimah misalnya di Jogja menjadi tidak sedahsyat ketika di Jakarta, di Indonesia gitu. Ketika di Jogja biasa-biasa aja, begitu dia mulai ke Jakarta boom gitu kan. Padahal di Jogja ya kalau masih di Jogja ya seperti itu aja. Tidak sepopuler ini, tidak sepopuler yang dialami sekarang ini. Itu dialami Soimah dengan teman-temannya sama berproses. Itu beda kan ketika Soimah sudah di Jakarta, teman-teman yang masih di Jogja ya masih seperti itu. Kalau iklim kesenian pegiat kesenian di Jogja khususnya untuk generasi baru di lapis mahasiswa itu masih ramai ya, masih terus berlanjut artinya. Ya. Regenerasi seniman, regenerasi pegiat seni dan budaya itu masih di tingkat mahasiswa. Masih cuman menggembirakan ya kira-kira ya kabarnya. Kurang saya kira kurang. Oke. Kenapa kurang? Sebenarnya kita evaluasi dulu kenapa kurang? Apakah karya-karya mereka nggak monumental atau gimana? Banyak hal yang menyebabkan itu, tapi saya memandangnya karena kampus menjadi semacam penjara yang itu memberangus karya-karya mahasiswa. Orang sekarang di kampus kan terbatas waktunya. Tidak ada orang yang bisa tidur lama-lama di kampus, berproses, tidur mandi di kampus, kemudian diskusi sampai pagi, nggak ada. Di kampus itu jam 11, jam 12 sudah harus pulang. Padahal proses kreatif itu ada di malam-malam hari ketika mereka ngobrol bareng-bareng. Tapi oleh rektornya udah ada satu keputusan tidak boleh malam-malam di sini. Gini kan masih ngajar toh? Ya, artinya juga tahu gitu loh. Ya saya ngalami itu dan saya ngalami teman-teman mahasiswa itu menjadi tidak cerdas, tidak sekarang dulu kan. Ini sengaja diciptakan, kalau saya nilainya ini sengaja diciptakan oleh sebuah rezim penguasa agar mahasiswa tidak menjadi garang, cerdas, kritis, kemudian melawan ketidakbenaran, tidak. Sengaja dilumpuhkan. Dampaknya ke banyak hal, tidak muncul karya-karya yang dahsyat oleh mahasiswa. Ya soalnya sih kalau ngobrolin karya seni itu agak sedikit membahayakan mungkin ya bagi para birokrat karena salah satu media kritik yang paling dahsyat tuh salah satunya kan juga melalui kesenian tuh. Cuman kita kan tahu, kita nonton pertunjukan orang baca puisi misalnya, kita nonton di panggung baca puisinya Rendra, puisi pamfletnya Rendra. Tidak mungkin kita setelah nonton itu terus kemudian bareng-bareng menggeruduk Istana Negara terbakar oleh semangatnya. Tidak ada orang yang setelah nonton pertunjukan kemudian bareng-bareng akan timbul semangatnya untuk mendobrak demo, nggak ada kan. Itu hanya semacam memberi pencerahan pada pikiran kita. Tuh memang benar sih. Artinya ya saya juga mengalami sih, mohon maaf. Kalau kita sedikit bercerita sih, kalau saya pas nonton pertunjukan teater mahasiswa itu
memang capaian-capaiannya baik artistik maupun sisi lain tematik dan lain sebagainya itu memang kurang gitu loh. Memang kurang lah. Terus saya telusuri juga sedikit demi sedikit, ternyata memang jam malam di kampus yang dibatasi seperti yang Pak Giri sampaikan tadi. Jam 10 itu harus sudah mulai keluar di kampus. Bahkan ada yang kampus yang jam 9 itu harus out dari kampus, nggak boleh ada kegiatan kesenian. Ya mau tidak mau seperti itu tetap mempengaruhi iklim kreatif ya. Ya, di kampus persoalannya seperti itu. Kemudian di gejolak kesenian di Yogyakarta, sanggar-sanggar sudah gulung tikar kan. Sanggar-sanggar kesenian itu menjadi kawas condur bingung yang luar biasa karena orang biasa berdiskusi lama di sanggar, hidup di sanggar, keleleran yang sanggar di situ setiap hari bersentuhan dengan berbagai persoalan itu menggodok sebenarnya. Tapi ketika sanggar-sanggar bubar, proses kreatif menjadi individu yang gesekannya, karya-karyanya tidak menjadi sedasat. Sanggar-sanggar kesenian yang berbasis di kampung halaman ya, komunitas independen gitu. Betul. Dulu kan sangat banyak sekali. Misalnya Sanggar Teater aja tahun 80-an, 70-an, 80-an itu ada sekitar 97-an grup yang itu ada di sanggar, di kampung-kampung yang itu sangat semarak. Seni tradisional maupun seni itu khusus teater yang 97. Kemudian ketoprak. Teman-teman anggota sanggar itu mereka ada di sanggar dan menggodok di sana. Cuman persoalannya, keburukannya adalah ketika kita basisnya adalah sanggar, di sana muncul semacam patron yaitu pemilik sanggar, yang itu yang memang ada buruknya sih. Tapi sebenarnya di proses kreatif teman-teman sanggar itu sangat luar biasa, menggodok sebenarnya. Akhirnya juga tidak bisa berkembang karena kemudian muncul patronisasi itu ya, semacam harus ada motor penggeraknya. Satu sisi juga kebutuhan yang lain barangkali, terutama kebutuhan ekonomi juga karena mungkin teman-teman sudah mulai. Teman-teman seniman tidak bisa hidup di seni, beberapa mengaku begitu, terutama teman-teman seni tradisi itu mereka nggak bisa kalau hanya hidup mengandalkan dari kesenian. Jatilan aja misalnya honornya 25.000 misalnya gitu kan agak repot ya, apalagi tanggapan juga tidak setiap hari gitu loh, repot bro. Nah, kalau ini gini,